haleluya. Sebelum beribadah, Kasteli mengingatkan jangan lupa berpakaian rapi, duduk di depan handphone maupun televisi, dan jangan lupa saat ibadah tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan untuk menghormati ibadah kita. Kita memulai ibadah kita sebelumnya Kasteli mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beraktivitas karena kemurahan berkat Tuhan. Hari ini kami mau beribadah bersama kakak-kakak sekolah minggu melalui ibadah YouTube. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri semuanya. Kita mau bersukacita, bersukaria bersama-sama memuji nama Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Shalom, halo, selamat sore adik-adik semuanya. Tadi kita sudah sama-sama ya bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta Tuhan menuntun kita supaya kita boleh mengerti akan cerita yang kakak boleh sampaikan, dan kakak boleh menyampaikannya dengan baik kepada adik-adik semuanya. Yuk kita lipat tangan, sudah tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah melalui roh Tuhan juga kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami menjadi adik-adik sekolah minggu yang cinta Tuhan dan berprestasi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya boleh duduk yang baik, yang rapi, dan juga boleh menyiapkan Alkitabnya untuk kita buka nanti terdapat di mana ya cerita firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang masih ingat dengan cerita minggu lalu yang disampaikan oleh kakak Novi? Tentunya adik-adik semua masih ingat ya. Kakak mau mengulangnya sedikit ya. Nah, cerita yang disampaikan kakak Novi kemarin tentang seorang yang bernama siapa? Pintar sekali, seorang yang bernama Samuel. Kakak Novi sudah bercerita siapa itu Samuel, dia dari keluarga mana, nama orang tuanya, dari kecil dia ada di mana sampai dia besar. Nah, waktu dia kecil itu orang tuanya menitipkan Samuel kepada imam yang bernama Eli. Nah, hari ini ceritanya kita masih sambung tentang Samuel, tetapi judulnya yaitu Samuel mengurapi Saul menjadi seorang raja. Nah, adik-adik boleh mengambil Alkitabnya, kita akan membuka firman Tuhan ya. Kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-9
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah? Kakak ulang ya. Buka di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Judulnya di situ Saul diurapi menjadi seorang raja. Nah, kita sambung ceritanya ya. Samuel memerintah sebagai seorang hakim seumur hidupnya atas bangsa Israel atau orang-orang Israel. Satu ketika Samuel pulang ke rumahnya di kota yang bernama Rama. Samuel memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Yoel dan yang kedua yaitu Abia. Samuel mau mengangkat anak-anak mereka menjadi seorang hakim. Tetapi ternyata anak-anaknya Samuel ini belum bisa atau tidak bisa menjadi seorang hakim yang baik, yang takut akan Tuhan seperti bapaknya Samuel. Karena di dalam hidupnya anak-anaknya Samuel, mereka masih memikirkan tentang hal-hal dunia. Contohnya mereka masih memikirkan harta. Mereka juga suka menipu, suka menghasut orang-orang untuk berbuat jahat. Kemudian datanglah orang-orang Israel kepada Samuel. Kira-kira mereka datang kepada Samuel untuk apa ya adik-adik? Nah, ternyata orang-orang Israel ini datang berkumpul kepada Samuel. Mereka menginginkan seorang raja atas mereka. Mereka ingin seorang raja yang dapat memimpin mereka dalam berperang. Lalu Samuel tidak langsung mengiyakan atau langsung menunjuk, tetapi Samuel mendirikan mezbah untuk berdoa dulu kepada siapa? Berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan supaya Tuhan boleh menuntun Samuel, boleh memilih atau melihat siapa yang layak menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Samuel pergi berdoa. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau mendengar apa yang menjadi keinginan orang-orang Israel ini. Mereka menginginkan seorang raja. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, jikalau mereka menginginkan seorang raja, mereka harus mematuhi atau memenuhi setiap hak-hak keinginan raja. Setelah Samuel selesai berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan, Samuel kembali kepada orang-orang Israel. Samuel menyampaikan pesannya Tuhan kepada orang Israel. Samuel berkata, jikalau kalian menginginkan seorang raja, tentunya nanti kalian harus memenuhi setiap hak-hak dari raja. Nah, hak-hak dari raja itu, mereka jikalau nanti mempunyai anak laki-laki, mereka akan menyerahkannya kepada raja untuk menjadi seorang prajurit yang menunggangi kereta yang dapat membantu raja nanti dalam berperang. Dan juga untuk yang mempunyai anak perempuan nantinya, mereka harus menjadi tukang masak, ya. Kemudian 1/10 dari kambing, domba, lembu mereka harus serahkan kepada raja. Itulah hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang Israel. Kemudian mereka disuruh berkumpul lagi oleh Samuel dari setiap suku-suku yang ada di bangsa Israel. Ternyata di bangsa Israel itu ada beberapa suku. Nah, suku itu ada yang dari suku terbesar hingga pada suku yang terkecil. Dari sekian suku, Samuel melihat seorang laki-laki yang gagah berani. Samuel melihatnya, dia ternyata dari suku yang bernama Benyamin. Nah, ada seorang laki-laki yang bernama Saul bin Kisi dari suku Benyamin. Nah, suku Benyamin ini suku yang terkecil di bangsa Israel.
Lalu majulah Saul kepada Samuel, tetapi Saul berkata, "Mengapa aku yang dipilih? Karena aku ini berasal dari suku yang terkecil, sedangkan masih banyak suku-suku yang lain di atasnya aku." Lalu orang Israel melihat, mengapa Saul yang terpilih dari antara suku-suku yang ada? Padahal masih ada suku-suku yang lebih bagus daripada suku Benyamin. Tetapi Samuel berkata, adakah yang lebih baik daripada dia di antara suku-suku lain? Dia ini yaitu Saul ya adik-adik semuanya. Lalu setelah itu Samuel mengambil minyak urapan, diurapilah Saul menjadi seorang raja. Dia menuangkan minyak mulai dari atas kepala Saul, dan Samuel berkata, "Engkau telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja memimpin umat Israel. Kiranya apa yang menjadi bagianmu untuk mengangkat pedang, memimpin, memikul tambun bangsa Israel, orang-orang suci, engkau boleh mempertahankannya, dan engkau akan melawan setiap musuhmu yang ingin merebutnya." Kemudian bangsa Israel bersorak-sorai meneriakkan, "Hidup raja kepada Saul." Kemudian Samuel berkata lagi kepada orang-orang Israel, "Kiranya setiap peraturan yang diberikan oleh Raja Saul akan ditulis di sebuah piagam dan harus dipatuhi oleh bangsa Israel." Seperti itu. Kemudian Samuel menyuruh orang-orang Israel ini untuk kembali ke rumahnya. Lalu Saul juga pulang ke rumahnya ke Gibea bersama dengan orang-orang gagah berani yang perkasa, yang hatinya digerakkan oleh Allah. Nah, ceritanya hari ini sampai di sini. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Nah, adik-adik semuanya, jikalau menginginkan sesuatu harus minta dulu kepada Tuhan. Seperti orang-orang Israel tadi, mereka menginginkan raja. Mereka berkata kepada Samuel, tetapi Samuel tidak langsung menunjuk atau memilih seorang menjadi raja, tetapi Samuel memintanya dulu kepada Tuhan. Adik-adik juga harus seperti itu. Jikalau menginginkan sesuatu, minta dulu kepada Tuhan. Contohnya, adik-adik nih, dalam sekarang kan belajar masih di rumah. Ada yang sudah sekolah, tatap muka di sekolah, tetapi ada juga yang belum. Nah, pada saat kita menghadapi ulangan, adik-adik tentunya sudah belajar kan? Tetapi alangkah baiknya kita harus berdoa dulu, minta Tuhan supaya membantu kita pada saat nanti kita menerima soal ulangan. Walaupun kita sudah belajar, kita tidak gugup, tidak takut. Kita bisa mengisinya dengan baik. Contohnya seperti itu adik-adik ya. Mintalah segala sesuatunya kepada Tuhan, maka nanti Tuhan akan memberikannya kepada adik-adik semuanya. Yang terbaik dari Tuhan akan menjadi milik bagian adik-adik semuanya. Nah, demikian ya cerita yang boleh Kakak Rice sampaikan kepada adik-adik semuanya. Kiranya adik-adik semuanya boleh mengerti, boleh memahami setiap yang Kakak Rice ucapkan. Kita mau mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Sebelumnya Kakak Rice mau menutup kita di dalam doa. Yuk kita lipat tangan sekali lagi, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah apa yang kami dengar kami boleh lakukan, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama. Berkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, selalu menyertai kehidupan mereka, memberkati, memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang.
Pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka kiranya dibuat semua berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah beribadah bersama, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, menutup ibadah kita di hari ini, Kak Steli mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan tugas dari Kakak Novi di minggu lalu. Terima kasih untuk dokumentasinya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami di hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian ibadah kita di hari ini. Tetaplah menjadi generasi